Hari ini saya ingin berbicara mengenai berita-berita terkait dengan vaksin corona, secara khusus yang berisi larangan untuk menerima vaksin COVID-19. Tema yang saya berikan untuk pernyataan ataupun pembicaraan saya hari ini adalah hoax gen antikris dalam vaksin COVID-19. Jadi berita-berita yang tersiar yang banyak tersebar itu adalah berbicara tentang hoax gen antikris dalam vaksin COVID-19 yang saya akan coba teliti mengenai hal ini. Berita tentang adanya gen antikris dalam vaksin COVID-19 muncul secara berbarengan di media sosial, YouTube, dan lain-lain. Berita-berita itu mempunyai pesan yang sama, secara khusus berisi ajakan menolak vaksin dengan mendasarkan diri pada berita suara Tuhan, dan juga klaim-klaim absolut tentang tafsiran Alkitab mereka. Parahnya lagi, kelompok yang secara cepat menyerbu ruang-ruang sosial yang mempromosikan penolakan menerima vaksin ini mendasarinya pada kecurigaan asumsi yang sama sekali tidak dibangun di atas dasar pemahaman yang benar, yaitu pemahaman tentang vaksin COVID-19. Demikian juga dasar metodologi penafsiran Alkitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat pentingnya vaksin untuk mengatasi COVID-19, maka semua teolog, gereja, cendekiawan, menurut saya bertanggung jawab memberikan klarifikasi tentang hal ini. Bahkan pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan strategis melindungi masyarakat Indonesia dari berita hoax tentang gen antikris yang dituduhkan ada di dalam vaksin COVID-19. Isu gen antikris dalam vaksin. Isu gen antikris dalam vaksin, jika kita teliti, ternyata berasal dari kelompok yang sama. Dan mereka bukan kelompok baru. Kelompok ini memiliki jaringan internasional dan kerap menggunakan isu-isu sensitif untuk mendukung pandangan mereka, yaitu untuk menarik orang pada kelompok mereka. Kesaksian seorang perempuan yang mengatakan mendengar suara Tuhan bahwa vaksin itu mengandung gen antikris, bisa saya katakan bukan suara Tuhan. Orang-orang sederhana yang polos ini berusaha mencari Tuhan, khususnya mereka yang rajin berdoa untuk dekat Tuhan, kerap dijadikan alat pembenaran oleh mereka yang ingin membenarkan pandangannya. Kita tahu, demonstrasi karunia Tuhan kerap disertai demonstrasi kuasa setan atau iblis. Mulai dari peristiwa mujizat yang dilakukan Musa sampai pada peristiwa kisah para rasul, hal tentang penyihir, bahkan sejarah kebangunan rohani di Indonesia, secara jelas menghadirkan kuasa Tuhan selalu diserang dengan tipuan-tipuan iblis yang menyeru seperti malaikat terang. Jadi saya katakan bukan kelompok baru. Jadi kesaksian seorang perempuan yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa vaksin mengandung gen antikris bukan hasil belajar dari perempuan itu. Juga bukan didasarkan suara Tuhan, tetapi didasarkan indoktrinasi tokoh yang jadi panutan perempuan itu. Coba bayangkan bagaimana perempuan itu bisa meneliti, menguji bahwa PBB dikatakannya sebagai antikris. Jelas itu merupakan tafsiran kelompok yang mengatakan bahwa suatu saat akan ada pemerintahan atas seluruh dunia. Ini adalah salah satu teka-teki mereka. Aneh bukan? Bagaimana seorang yang sederhana bisa memahami gen antikris? Dan perhatikanlah kesaksiannya yang tidak memiliki pijakan sebagai dasar kebenaran. Padahal, memahami Alkitab bukan soal mudah. Tapi kelompok-kelompok itu begitu berani mengatakan itu adalah pernyataan Alkitab. Mereka umumnya tidak bisa memahami bahwa membaca Alkitab adalah juga menafsir. Kelompok ini saya katakan bukan hal baru dan kerap menghubungkan segala kejadian untuk membenarkan pandangan mereka. Mereka banyak meramalkan kedatangan Tuhan Yesus dan selalu salah. Tapi mereka selalu mencari pembenaran dengan cara mereka sendiri. Dan karena yang menjadi dasar adalah suara Tuhan, maka kemudian berubah menjadi apa yang dikatakan pimpinan mereka. Itu adalah suara Tuhan. Jadi sebenarnya bukan suara Tuhan, tetapi suara pimpinan mereka yang menjadi suara Tuhan.
Karena itu suara pimpinan mereka tidak pernah bisa diuji, tidak bisa direvisi, dan itu menjadi sesuatu yang mutlak, absolut. Dan semua orang yang mengikuti harus terima saja apa adanya, apalagi dengan dasar klaim bahwa Tuhan berbicara. Ini merupakan sesuatu yang sangat ironis sekali di tengah-tengah kemajuan zaman yang kemudian juga membuka keran-keran arus informasi yang bisa menembus ke daerah-daerah private kita. Dan akhirnya daerah-daerah private kita terancam dengan informasi-informasi yang salah, secara khusus terkait dengan isu mengenai gen antikris dalam vaksin COVID-19. Jemaat dalam kelompok ini umumnya menerima saja apa yang dikatakan mereka, pimpinan mereka. Bahkan ketika salah pun, pembenaran pimpinan dapat mereka terima. Karena memang anggota-anggota mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menguji pernyataan itu benar atau tidak. Di Indonesia, kelompok-kelompok ini sudah lama ada. Biasanya mereka adalah kelompok yang merasa diri paling dekat dengan Tuhan dan kerap mendengar suara Tuhan. Yang lebih ekstrim, mereka tidak pernah membaca buku-buku di luar aliran mereka, kecuali hanya untuk membenarkan pandangan mereka. Kelompok ini juga memiliki jaringan dunia. Mungkin kita mendengar nama yang tersohor seperti Maurice Cerullo, yang pernah meramalkan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi salah dan tetap saja dibiarkan mengumbar semua ramalan-ramalannya yang terus ada. Kelompok penafsir yang menjadikan Alkitab pembenaran pikiran mereka atau imajinasi mereka. Jadi mereka tidak membaca Alkitab dengan metodologi yang jelas, tetapi mereka membaca Alkitab untuk membenarkan pandangan-pandangan mereka, imajinasi-imajinasi mereka, pengalaman-pengalaman mereka. Dan ini memang hak mereka. Tetapi ketika itu diutarakan menjadi sesuatu yang berdampak bagi kemanusiaan, tentu saja tidak boleh hal itu didiamkan dengan begitu saja. Dalam dunia umum kita mengenal teori evolusi, di mana semua spesies bisa mengalami perkembangan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, dari yang terbatas menjadi yang tak terbatas. Teori evolusi yang kemudian mendapatkan pijakan agama, kemudian mengeluarkan ramalan bahwa manusia dapat menjadi Tuhan atau meniru Tuhan. Dan kemudian jika melihat penjelasan Alkitab bahwa antikris itu selalu ingin mengambil posisi Tuhan dan menipu manusia dengan cara menjadi seperti Tuhan, maka mereka menafsirkan kehadiran antikris yang sangat luar biasa itu dengan mengaitkannya pada teori evolusi yang bukan didasarkan pada sains tapi keyakinan. Saya harus mengingatkan agar teman-teman yang termakan dengan pandangan ini belajar terbuka serta mendengarkan pandangan di dimensi lain. Karena jika merasa diri paling benar, merasa sama dengan Tuhan, itu sama saja ingin disembah, punya kekuasaan yang hebat, melakukan mujizat, dan bukankah itu adalah antikris? Kelompok-kelompok ini juga melakukan hal yang sama, seperti antikris, yakni merasa pandangan paling absolut sama dengan Tuhan, merasa mampu melakukan mujizat seperti Yesus, merasa tahu kapan Yesus datang kembali. Para penafsir yang saya sebut menjadikan Alkitab itu sebagai teka-teki, kerap berusaha menemukan jawaban teka-teki mereka. Berangkat dari penafsiran yang mereka anggap sempurna itulah mereka jatuh pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Tapi karena umumnya mereka merasa seperti Tuhan, maka mereka tidak pernah merasa kesalahan jawaban atas teka-teki itu kesalahan mereka. Tapi mereka anggap sebagai pengetahuan yang berkembang. Kelompok-kelompok itu sangat gemar mencari jawaban dari teka-teki yang mereka buat. Misalnya seperti tanda 66 sebagai tanda antikris. Mereka yang memiliki tanda itu dianggap milik antikris dan akan masuk neraka. Tapi mereka sendiri sampai saat ini belum menemukan jawaban teka-teki mereka. Siapa sesungguhnya antikris itu? Itulah sebabnya saya harus mengingatkan, jangan-jangan mereka inilah antikris. Bukan pendekatan transdisiplin. Saya harus mengatakan bahwa pernyataan bahwa gen antikris ataupun vaksin itu mengandung gen antikris itu bukan pendekatan transdisiplin. Walaupun tampaknya seperti demikian. Kenapa saya katakan bukan pendekatan transdisiplin? Tafsiran mereka tentang vaksin sepertinya berusaha membuat sebuah pendekatan transdisiplin. Ini tingkat doktoral. Walaupun yang berbicara ini kita lihat tingkatan-tingkatan orang yang tidak mempunyai disiplin ilmu yang cukup baik. Yaitu ya untuk menghasilkan sebuah temuan baru. Tetapi syarat dari sebuah penafsiran transdisiplin adalah penguasaan disiplin ilmu tertentu secara khusus Alkitab
dan kemudian penguasaan terhadap sesuatu yang diamati. Berarti adalah penguasaan tentang vaksin. Anehnya mereka sendiri tidak tahu isi vaksin apa. Langsung saja mereka klaim itu adalah sesuatu yang dilarang. Seperti juga mereka mengatakan memasukkan sesuatu benda ke tubuh, itu sesuatu yang dilarang. Microchip, itu juga hal seperti itu. Dan kemudian mereka melebih-lebihkan lagi, asumsi lagi. Nah, kalau microchip bisa saya keluarkan, kalau cairan gimana saya keluarkan? Jadi mereka sendiri bingung dengan diri mereka, bingung dengan pandangan mereka, tapi mencari pembenaran. Niat baiknya sebenarnya harusnya didukung oleh pembenaran. Tapi niat baik yang tidak didukung oleh pembenaran itu bukan saja menyesatkan dirinya, tetapi menyesatkan orang lain. Dan bahayanya lagi, ini adalah mengancam kemanusiaan. Yaitu berbahaya jika sampai banyak orang termakan untuk tidak melakukan vaksin dan COVID-19 melanda begitu hebat. Cobalah bayangkan apa yang terjadi dengan banyak orang yang tidak peduli untuk menjaga jarak sosial. Berapa banyak mereka yang begitu arogan, sombong, mengatakan punya kuasa Tuhan, kemudian juga harus mati dengan terpapar virus corona. Dan kasihan juga banyak orang yang mengikuti mereka dan kemudian mengalami kejadian yang sama. Dan sekarang, lagi-lagi mereka melakukan hal sesuatu yang mengerikan. Melarang dengan terbuka untuk melakukan vaksin. Dengan dasar yang sama sekali tidak punya pijakan. Jadi saya katakan, transdisiplin pun tidak memadai. Tidak memenuhi untuk dikatakan sebuah pendekatan transdisiplin. Apalagi saya katakan, tadi kalau membaca semua YouTube itu, mereka hanya asumsi. Bagaimana sebuah asumsi yang tidak dilakukan oleh penelitian yang mendalam dipromosikan secara luas. Menurut saya adalah sebuah kejahatan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tidak atau belum kita teliti dengan benar, kita uji dengan benar, kita promosikan ke muka umum. Itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Apalagi ketika itu secara langsung mengancam tentang kemanusiaan dalam arti kata menolak vaksinasi COVID-19. Jadi pandangan yang sudah tidak berdasar ini, yang tidak memiliki pijakan, kemudian membahas sesuatu yang sangat berbahaya, jelas menurut saya ini mengancam kemanusiaan. Dan saya harus mengatakan, kalau saya yang berbicara ini di mana-mana, lebih baik Anda berhenti dan tidak perlu berbicara lebih luas. Ya, keyakinan Anda boleh-boleh saja itu Anda simpanlah itu dan ujilah lebih dulu. Dan cobalah terbuka dengan banyak orang lain supaya Anda bisa mengetahui, belajarlah sedikit-sedikit supaya Anda lebih cerdas. Tetapi jika melihat metodologi penafsiran mereka, saya katakan sama sekali tidak memiliki pijakan teologis dan juga tidak memiliki pijakan ilmiah. Saya menyebut mereka adalah tafsiran suka-suka. Seperti seorang yang menjawab teka-teki, meskipun seharusnya sebuah teka-teki yang baik, memiliki landasan seseorang menemukan jawaban. Coba kita lihat, banyak sekali orang-orang membuat teka-teki itu mengisi tidak pakai landasan dan mereka asal tebak-tebak saja. Kemudian dihapus dan diperbaiki, demikian saja. Dan kalau hal yang kecil, hanya sekedar iseng, boleh-boleh saja. Tapi ini persoalan besar, persoalan kemanusiaan. Berapa banyak korban yang akan terjadi oleh jawaban-jawaban konyol yang dipaparkan, yang dipublikasikan kepada secara publik itu. Misalnya saja jika saya sebagai dosen memberi soal kepada mahasiswa, maka pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa dapat menolong mahasiswa menemukan jawaban yang tepat. Artinya semua mahasiswa mungkin menemukan jawaban yang benar jika belajar dengan baik. Jadi kalau saya menguji ataupun memberikan soal kepada orang lain untuk menjawab, saya memberikan landasan. Sehingga mereka menemukan pengetahuan yang benar. Tapi pandangan-pandangan yang membangun tafsirannya di atas tafsiran suka-suka ini, tidak bisa menemukan sebuah jawaban yang betul-betul bisa disepakati bersama. Hanya individu, tokoh tertentu yang merasa mempunyai jawaban yang benar. Karena itu pendidikan di Indonesia mesti mengajar masyarakat kita untuk berpikir tingkat tinggi atau hot, ya. Analisis, evaluasi, masuklah teman-teman baru dan bisa membedakan mana pendekatan dengan metodologi yang baik atau pendekatan suka-suka. Dan saya mengatakan bahwa mereka yang mengatakan bahwa vaksin mengandung gen antikris adalah pendekatan suka-suka yang tidak bertanggung jawab. Dan karena itu mereka harus berhenti berbicara tentang hal tersebut. Berbeda dengan kelompok ini yang memiliki jawaban tunggal adalah pemimpin mereka. Jadi saya katakan
Yang memiliki jawaban adalah pemimpin mereka. Perhatikan semua pandangan mereka. Mereka memiliki benang merah yang sama. Itu artinya ada sumber yang sama. Sayangnya jawaban teka-teki terkait dengan antikris ini berdampak bagi kemanusiaan. Karena itu sejatinya gereja di Indonesia, di seluruh dunia, perlu berbicara untuk melakukan klarifikasi atas teka-teki konyol yang bisa mencelakakan umat manusia. Sudah waktunya pendidikan tinggi teologi di Indonesia mandiri dan menyelamatkan umat Kristen dari ajaran-ajaran yang tidak memiliki dasar yang kuat. Kita tentu saja menghormati keberbedaan denominasi, tapi tidak berarti semua orang bisa mempromosikan kebohongan. Saya mengajak teman-teman pendidikan teologi di seluruh Indonesia untuk menelusuri keberadaan mereka yang menyebarkan hoax, gen antikris, supaya ada klarifikasi untuk negeri ini. Pemerintah Indonesia perlu tegas menghapus tayangan-tayangan yang mengancam kemanusiaan, seperti penolakan melakukan vaksinasi untuk terbebas dari ancaman virus corona. Saya berharap apa yang saya katakan ini bisa menjadi sebuah klarifikasi. Dan sekali lagi, biarlah mereka yang ingin berbicara tentang Alkitab, tentang agama, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Jangan mencari popularitas dengan cara seakan-akan Anda dekat dengan Tuhan, mengetahui agama. Saya pikir ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Mari, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita harus belajar baik-baik. Pendidikan tinggi teologi harus belajar dengan baik-baik. Teologi akademis harus ditampilkan untuk bisa memberikan arahan kepada masyarakat, pada gereja. Jika dengan demikian, kehadiran Kristen di Indonesia bisa menjadi berkat. Sekali lagi, saya katakan, jangan percaya hoax gen antikris di dalam vaksin COVID-19. Kiranya badai COVID-19 akan cepat berlalu atau dapat berlalu dari negeri ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.